Simposium 2 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Alki Andana, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Alki lahir di Jakarta tanggal 16 Maret tahun 1985. Beliau merupakan lulusan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan PPDS Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan lulus tahun 2018. Lalu melanjutkan fellowship Craniofacial Plastic Surgery Canggung Memorial Hospital di Taiwan pada tahun 2019 hingga 2020, serta memperoleh gelar konsultan bidang kraniofasial dari Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia dari tahun 2020 hingga sekarang. Lalu ini ada beberapa riwayat pekerjaan beliau, dan sekarang beliau bekerja sebagai staf pengajar KSM Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tanpa berpanjang kata lagi, saya persilahkan kepada moderator, kepada Dr. Alki, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak MC Dr. Lumongga yang sudah membuka acara kita pagi ini. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, semoga kita semua selalu sehat. Jadi pagi ini kita akan memberikan materi mengenai yang pertama yang diberikan oleh Prof. David, yaitu mengenai kelas prodi bedah plastik UNER dan beberapa unggulannya. Dan yang kedua adalah mengenai basic digital skill of plastic surgery yang akan dibawakan oleh Dr. Agus Santoso Budi, bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan. Jadi Prof. David ini merupakan Ketua Departemen KSM Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, dan juga beliau merupakan Ketua MKKI dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan guru besar di Universitas Airlangga sejak tahun 2008. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan tempat dan waktunya untuk Prof. David. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Dr. Alki dan juga MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Untuk para peserta yang saya hormati, semoga sehat selalu, dan juga terima kasih atas kehadirannya berpartisipasi pada acara hari ini. Baik, saya akan langsung menyampaikan materi sesuai dengan program yang telah dibuat untuk acara ini. Saya akan menyampaikan tentang sekilas prodi bedah plastik di FK Universitas Airlangga. Ya, jadi program studi bedah plastik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah salah satu dari 5 prodi yang ada di Indonesia. Dan FK UNER merupakan prodi kedua setelah UI. UI mulai menjalankan program pendidikan spesialis bedah plastik yang langsung tanpa melewati spesialis bedah umum di tahun 90. Sebelumnya telah ada pendidikan, namun bagi spesialis bedah umum yang akan menambah kompetensinya di bidang bedah plastik. Namun sejak tahun 1990 melaksanakan pendidikan langsung setelah lulus dari dokter. Kemudian FK Universitas Airlangga mulai menjalankan proses pendidikan secara resmi di tahun 1998. Kemudian disusul Universitas Pajajaran 2016, kemudian Udayana 2016, dan yang terakhir
Universitas Syakwala mulai 2018. Jadi baru 5 prodi pendidikan berplastik yang ada di Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan lahir prodi baru, yaitu di Brawijaya Malang, di UGM Jogja, dan juga Universitas Diponegoro Semarang, Unhas di Makassar, USU di Medan, dan juga Unsri di Palembang. Itu potensi untuk membangun prodi baru. Baik, kemudian saya menyampaikan sejarah dulu. Jadi sejarah lahirnya prodi bedah plastik di Surabaya dirintis oleh Profesor Johansa Marzuki yang telah membangun fondasi dari awal berdirinya prodi ini. Beliau adalah perintis bedah plastik di FK UNER dan juga termasuk pelopor bedah plastik di Indonesia. Jadi Profesor Johansa Marzuki berangkat ke Belanda menempuh pendidikan spesialis bedah plastik di Groningen. Kemudian sempat mendapat penambahan pengetahuan dan keterampilan di Glasgow dan bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh bedah plastik dunia. Dan beliau mencapai doktor, menyelesaikan program doktornya tahun 87 dan dikukuhkan menjadi guru besar tahun 1997. Kemudian bedah plastik FK UNER juga dirintis oleh Dr. M. Taufik yang menempuh pendidikan bedah plastik di Prancis. Sayangnya beliau meninggalkan kita pada tahun 1995. Kemudian bedah plastik 1988 diperkuat oleh Dr. Saifuddin Nur yang juga kemudian dikukuhkan menjadi guru besar UNER 2016. Kemudian 1997 diperkuat oleh Dr. David Perdana Kusuma yang menyelesaikan pendidikan doktornya 2003 dan dikukuhkan menjadi guru besar, diangkat menjadi guru besar 2018. Jadi pendidikan setelah melalui visitasi dan pencermatan tahun 1998, pendidikan dokter spesialis bedah plastik di FK UNER disahkan. Sejak itu pendidikan bedah plastik dijalankan di awal dengan menerima 1 sampai 2 PPDS, sampai saat ini menerima per semester sekitar 4 sampai 6 dan telah meluluskan sekitar 84 sejak tahun 2008 tahun 1998 sampai saat ini telah meluluskan sekitar 84 spesialis. Dan 2001 bedah plastik FK UNER dikukuhkan menjadi departemen. Sehingga baik pada level FK maupun rumah sakit, dulu namanya SMF, sebagai SMF bedah plastik dan Departemen Bedah Plastik. 2021 setelah melaksanakan berbagai aktivitasnya secara mandiri di bawah Fakultas Kedokteran dan di bawah Direktur Rumah Sakit Sutomo. Inilah perjalanan kira-kira yang mengawali proses pendidikan bedah plastik di FK UNER. Saat ini telah berjalan kurang lebih sekitar 24 tahun. Prodi pendidikan ini berjalan, telah menghasilkan lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini Ketua Departemen dipimpin oleh saya, kemudian Sekretaris Departemen Dr. Redia Sarasadi, Koordinator Program Studi Dr. Iswinarno, Sekretaris Program Studi Dr. Agus Santoso Budi. Ini periode 2021
sampai 2025. Staf pengajar ada 14, mulai Prof. Johansa yang mendirikan prodi ini sampai yang termuda adalah Dr. Alki dan Dr. Hastika. Dan dari staf pengajar ini 3 guru besar, 5 doktor, dan 13 konsultan. Jadi hampir semua staf yang ada adalah konsultan. Tinggal Dr. Hastika saat ini sedang menempuh pendidikan S3, doktor di FK UNER. Dan seluruh staf pengajar ini masih aktif mengajar dan memberi bimbingan bagi PPDS. Ini adalah sertifikat kompetensi untuk konsultan atau sebagai sertifikat kualifikasi tambahan yang dimiliki oleh 13 staf pengajar di Prodi FK UNER RS Utomo. Jadi ada 4 konsultan kraniofacial, ada 3 konsultan luka bakar, ada 2 konsultan bedah tangan, bedah mikro dan onkoplasti, 1 konsultan genitalia eksterna, dan 4 konsultan estetik. Secara umum, kita bahu-membahu dalam menjalankan program pendidikan ini. Jadi bisa jadi satu divisi itu diperkuat oleh beberapa konsultan, walaupun konsultan tersebut tidak seiring dengan selaras dengan kompetensi dari subspesialisnya atau konsultan. Tapi karena peminatan ini dianggap sebagai suatu penjurusan penguatan dan kemampuan untuk mengajar telah dimiliki oleh berbagai staf, jadi kita saling mendukung untuk bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan di Prodi Bedah Plastik FK UNER. Ini adalah struktur organisasinya. Jadi ada 2 struktur yang menaungi dari prodi ini dan departemen, yaitu direktur rumah sakit dan dekanat. Dari direktur sebagai KSM, dari dekan berupa departemen. Nah, ini adalah bagian dari aktivitas kegiatan di dalam departemen dan prodi bedah plastik FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di prodi ini ada 5 divisi. Divisi kraniofacial didukung oleh 4 staf yang mempunyai kualifikasi konsultan kraniofacial, namun tetap diperkuat juga oleh Prof. Johansa, jadi sebenarnya 5 ada kekuatan kraniofacial. Kemudian divisi luka bakar ada 3 yang memiliki kualifikasi konsultan, tapi didukung oleh dalam prakteknya saya juga membantu pada divisi luka. Terus kemudian divisi bedah tangan mikro dan onkoplasti ada 3 staf, Dr. Yana, Dr. Stevi, dan Dr. Agus juga membantu pada divisi ini. Kemudian divisi estetik ada 4, namun secara umum bahwa seluruh staf dapat membantu divisi estetik ini dalam upaya pemenuhan kompetensi bagi para PPDS. Divisi genitalia eksterna secara formal ada 1 konsultan dibantu oleh 2 staf dengan kualifikasi
tambahan bidang lain, tapi memperkuat divisi genitalia eksternal. Ini adalah aktivitas pendidikan yang rutin dilakukan. Ada laporan pagi, laporan mingguan, ada textbook reading, proposal riset, diskusi multidisiplin, ronde besar, kemudian kegiatan kamar operasi, kemudian kegiatan di poliklinik, juga latihan keterampilan. Latihan keterampilan yang dilakukan secara berkala dengan topik-topik yang disesuaikan dengan kompetensi yang perlu dicapai oleh para PPDS. Kemudian aktivitas lain adalah karena situasi pandemi, kita sebagian dari aktivitas kita digantikan dengan aktivitas online atau hybrid, atau sebagian sekarang sudah berangsur-angsur mulai kembali ke offline. Dan aktivitas operasi secara umum, operasi-operasi emergensi, operasi multidisiplin, tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan dukungan tim yang solid dan cukup melibatkan banyak personil. Tentunya dengan prokes yang ketat ya. Dan unggulan dari Prodi Bedah Plastik FK UNER RS Sutomo Surabaya, terutama di 4 bidang ini. Emergensi trauma, luka bakar dan trauma wajah, congenital anomali, bayi kembar siam, kraniofacial anomali, terus kemudian genitalia eksterna, transseksual, hipospadi, epispadi, dalam bentuk tim, kemudian bedah tangan, trauma tangan, congenital anomali. Dan yang paling menonjol adalah penanganan kembar siam, di mana bedah plastik menjadi bagian yang tetap di tim kembar siam. Secara umum, Rumah Sakit Sutomo telah menangani sekitar 103 pasien kembar siam, ada yang operable dan ada juga yang non-operable. Dan bedah plastik selalu terlibat apabila pasien memungkinkan untuk dipisahkan. Dan kasusnya banyak, cukup banyak. Dan itu meliputi berbagai area di Indonesia yang memerlukan bantuan. Pasien bisa dikirim ke Surabaya untuk ditangani, atau tim Surabaya akan berangkat ke daerah tersebut dengan bekerja sama dengan tim dokter setempat. Kemudian bedah tangan, trauma tangan, congenital anomali, replantasi menjadi hal yang rutin, dan beberapa tahun yang lalu, 2006, kita menangani kasus besar yaitu face off yang ditangani sampai tahun 2013, sekitar 7 tahun ditangani. Dan kerjasama yang ada yaitu dalam upaya pemenuhan kompetensi bagi PPDS dan juga membangun suasana akademik bagi tempat-tempat mitra. Ada putaran bagi PPDS di 7 rumah sakit ini. Rumah sakit Universitas Airlangga, Rumah sakit Saiful Anwar Malang, Rumah sakit Sangalah Banda Aceh, RSPAD Jakarta, RSAL Ramblan, RS Premier Surabaya. Ini adalah setidaknya setiap PPDS akan melewati 7 rumah sakit ini di samping rumah sakit utama di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Penelitian merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, dan di samping pelayanan, pendidikan, dan pengabdian masyarakat, penelitian itu menjadi bagian yang penting. Kita mempunyai pohon penelitian yang dalam proses aktivitas pembuatan karya akhir, tesis, disertasi, atau penelitian mandiri, atau penelitian institusi, atau hibah dalam rangka
kegiatan penelitian yang kemudian akan dipublikasi, terus bernilai haki dan menghasilkan produk. Itu menjadi bagian dalam rancangan proses penelitian yang dilakukan di Prodi Bedah Plastik FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan haki yang telah dihasilkan cukup banyak, yaitu hak cipta terkait dengan materi-materi pembelajaran dan juga paten yang juga telah menghasilkan produk krim untuk mengatasi keloid dan juga berbagai modalitas untuk pendidikan. Jadi ada CD interaktif, modul emergensi, perdarahan, dan juga luka bakar, gangguan sirkulasi. Itu adalah produk-produk dari Prodi Bedah Plastik FK UNER. Haki, berbagai skema panduan untuk tata laksana penanganan luka akut maupun luka kronik, untuk scoring sistem untuk luka kronik, dan juga konsep-konsep pendidikan, konsep-konsep produksi spesialis bedah plastik. Jadi secara umum ada 2 paten dan 11 hak cipta yang dihasilkan oleh Prodi Bedah Plastik FK UNER, dan salah satunya telah menghasilkan produk krim. Jadi secara umum bahwa kegiatan proses pendidikan Tridharma perguruan tinggi itu menjadi bagian yang selalu mengiringi di samping unggulan-unggulan yang dimiliki. Dan ini adalah gambaran alumni tersebar dari ujung barat Aceh sampai ujung timur Pulau Papua. Alumni telah mengisi hampir di setiap pulau, ada alumni dari Prodi Bedah Plastik FK UNER Sutomo. Jadi alumni sekitar 84, dan PPDS saat ini ada 50 orang. Dan tentunya akan memenuhi tugas profesi untuk memberi pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Produksi ini untuk 24 tahun menghasilkan 84 spesialis, dirasa masih sangat kurang. Saat ini Prodi Bedah Plastik menerima sekitar 4-6 per semester. Tentunya ini kurang mencukupi untuk seluruh Indonesia, di samping 4 prodi yang lain. Nah, tentunya diharapkan prodi-prodi baru akan bermunculan, dan setiap prodi yang sudah ada diharapkan dapat meningkatkan kuotanya. Dan tentunya dalam peningkatan kuota harus dibarengi dengan dukungan-dukungan yang memadai, baik SDM maupun infrastruktur, maupun upaya-upaya melakukan distribusi, bekerjasama dengan instansi yang berwenang untuk merancang atau membuat regulasi-regulasi distribusi bagi lulusan. Jadi dalam waktu dekat ini FK UNER akan melaksanakan program hybrid, jadi pendidikan spesialis berbasis universitas yang dikombinasi dengan pendidikan berbasis rumah sakit. Dalam hal ini ada 3 rumah sakit TNI yang akan siap, yaitu Rumah Sakit RSPAD, RS Haji Olukito, RS Angkatan Udara, dan RSAL Ramlan akan dikaji, di assessment untuk peluang kemungkinan untuk melakukan pendidikan berbasis hybrid, yang tentunya ini menjadi semangat untuk mengakselerasi peningkatan jumlah spesialis bedah plastik dan sekaligus upaya menata distribusinya, diharapkan dapat meningkatkan dari 4-6, diharapkan bisa meningkat kuota untuk prodi bedah plastik bisa 8. Dan tentunya harus disiapkan betul agar mutunya tetap terjaga dalam proses pendidikan. Demikian, dan
suasana kebersamaan, semangat kebersamaan, soliditas selalu kita bangun dengan berbagai kegiatan maupun pertemuan agar tetap terjalin hubungan yang baik antara staf, PPDS, juga dengan alumni. Demikian informasi dari kami sekilas tentang bedah plastik FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.